Sungguh besar dan ajaib kasih-Mu Tuhan, yang telah mati di kayu salib menebus dosa kami, dan yang hari ini kami rayakan kebangkitannya. Engkau telah mengalahkan kuasa maut. Oleh karena itu, kami yang percaya kepadamu, kami sudah juga dibangkitkan dan akan memperoleh hidup kekal bersamamu kelak. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kami boleh memaknai perayaan Paskah pada hari ini, bukan hanya untuk sekedar biasa-biasa, tapi justru membangkitkan komitmen kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada kekuatan kemampuan apapun ini. Ambil alih hati dan pikiran hamba, biar hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu saja. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat Paskah, salam damai sejahtera dari Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Ya. Dia, Yesus, sudah bangkit dan menang. Haleluya. Ya. Yesus sudah bangkit dan Dia sudah mengalahkan kuasa maut. Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari firman Tuhan sambil kita mengingat kembali peristiwa ajaib yang terjadi pada kebangkitan Yesus. Mari kita membuka dan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-28. Saya akan bacakan buat saudara, silakan menyimak seperti yang ditampilkan di layar. Matius pasal 28 dengan perikop kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berkumpul dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini.
Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam duka dan kasih yang besar kepada Yesus, Maria dan Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus. Tujuan mereka hanya satu, mereka ingin meratapi kematian Yesus. Tapi ternyata kedukaan mereka itu tidak bisa berlarut dan berkepanjangan. Jumat sebelumnya, kubur yang mereka tuju itu adalah tempat orang menguburkan mayat Yesus. Namun hal-hal yang dahsyat di luar harapan mereka tiba-tiba terjadi saat mereka tiba di kubur itu. Seperti tadi ayat yang kita baca, terjadi gempa bumi hebat dan malaikat Tuhan yang berwajah bagaikan kilat dan berbaju putih cemerlang menggulingkan batu penutup kubur itu. Dan para prajurit yang ditugaskan untuk menjauhi para murid-murid Yesus dari kubur itu supaya mereka tidak mencuri mayat Yesus, gentar ketakutan sampai dikatakan mereka seperti orang mati. Kedua wanita itu segera sadar bahwa mayat Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Nah, yang ingin saya soroti pertama adalah sebenarnya tugas malaikat yang hadir pada hari kebangkitan Yesus itu, tugasnya tentu bukanlah menakut-nakuti si penjaga kubur itu. Tugasnya juga bukan membantu Yesus untuk bisa bangkit dari kematiannya. Yesus dengan kepenuhan kuasa kemuliaan Allah yang hadir di dalam dirinya, dia telah bangkit tanpa bantuan malaikat-malaikat itu tentunya. Ya, nah kekuatan maut tidak dapat menahan Yesus. Dan itu yang terjadi adalah apa yang Tuhan Yesus sendiri ceritakan terlebih dahulu beberapa kali sebelumnya. Dan itu benar-benar terwujud pada hari kebangkitannya. Para malaikat tentu hadir untuk punya tugas. Tugasnya apa? Memberitahukan kenyataan kepada kedua wanita itu. Bahwa mereka harus tahu Yesus sudah bangkit. Supaya mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan yang menang. Supaya mereka boleh mengalami perubahan dan dengan sukacita yang besar mereka boleh menyaksikan keajaiban itu dan menceritakan kepada murid-muridnya. Namun sayang para imam besar, cerita itu direkayasa oleh para imam besar menjadi dusta. Ya, bukan cuma sampai Injil Matius ditulis cerita dusta itu beredar, tapi sampai hari ini pun cerita dusta itu masih disampaikan. Nah, apapun kebohongan yang dibuat, apapun berita dusta yang dilakukan oleh para imam besar ataupun orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, faktanya Yesus dari Nazaret sudah mati di atas kayu salib. Namun hari ini dia bangkit dan dia menang. Haleluya. Hari ini dia bangkit dan menang. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dari ayat yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, kita paham bahwa dampak kalau Yesus tidak bangkit dari kematiannya, maka kita masih hidup di dalam dosa. Dan kita akan mengalami kematian akibat dosa-dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, kita akan mengalami kematian. Nah, kalau kita bicara sebuah tanaman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita bicara sebuah tanaman yang sudah mati, maka dia tidak akan menghasilkan oksigen. Dan kalau kita bayangin ya, seluruh tanaman di muka bumi ini mati. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, tidak akan ada makhluk hidup di atas muka bumi ini. Ya. Kalau kita bicara lampu yang mati, tentu tidak akan memberikan cahaya untuk menerangi kegelapan. Coba kita bayangkan kalau seluruh lampu mati di dunia ini pada malam hari. Mungkin akan terjadi bencana.
Ya, akan ada banyak kecelakaan yang terjadi karena orang tinggal di dalam kegelapan. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara, apabila air di rumah mati, apa yang terjadi ya? Pernah ngalamin nggak ya? Pernah mengalami ya? Repot, susah, nggak bisa mandi, nggak bisa ke toilet, wah pokoknya hidup itu menderita lah, cuma gara-gara air yang mati. Ya pasti merepotkan. Nah, seperti tanaman yang mati tidak menghasilkan oksigen ataupun lampu yang mati tidak dapat memberikan cahaya. Kalau seorang manusia mati, maka dia tidak akan bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Betul ya? Pembelajaran yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara, ternyata ada beberapa jenis kematian yang dialami oleh manusia. Kematian yang pertama adalah manusia dapat mati secara jasmani. Ya, kematian secara jasmani yang artinya pemisahan tubuh kita ini dari jiwa dan roh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus melalui surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kematian jasmani harusnya bukanlah hal yang menakutkan bagi kita. Karena firman Tuhan katakan jika tubuh kita dipisahkan oleh roh dan jiwa kita, maka kita sudah disediakan tempat yang lebih baik bersama Bapa di surga. Ya, oleh karena itu kita harusnya mengimani bahwa kita ini sedang dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Di mana ketika Dia datang, firman Tuhan katakan kita semua akan juga dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan. Ada amin. Ketika Yesus datang, kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan seperti Yesus. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini, jasmani, daging kita ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, kita memang akan mengalami kematian secara jasmani. Tapi firman Tuhan kabar baik buat kita bahwa ketika Yesus datang, kita yang sudah mati secara jasmani akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Ya. Ini adalah satu hal yang harusnya membuat kita sukacita dalam menjalani hidup ini. Dan tidak ada ketakutan di dalam menghadapi kematian jika waktunya sudah tiba. Karena kita juga akan bangkit bersama Kristus. Nah, oleh karena itu di dalam Filipi 3 ayat 21, 20 dan 21 firman Tuhan katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena hari ini kita merayakan Yesus yang sudah bangkit dan sudah menang, sudah mengalahkan kuasa maut, maka kita juga akan dibangkitkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Ya, ini suatu hal yang sungguh harusnya menguatkan iman kita. Yesus sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan dan kita juga pasti akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan seperti Yesus suatu hari kelak. Ada amin? Ya, ini harus menjadi pegangan iman kita Bapak Ibu Saudara. Kematian yang kedua. Selain kematian jasmani,
ternyata manusia juga dapat mengalami kematian secara psikologis atau secara mental. Manusia yang mati secara mental itu merujuk pada satu kondisi di mana seseorang sudah kehilangan keberartian dirinya, kehilangan minat, kehilangan motivasi dalam hidupnya. Keadaan ini mungkin bisa disebabkan oleh banyak faktor, Bapak Ibu Saudara, termasuk mungkin kalau stres berkepanjangan, ya mungkin ada depresi yang berat atau kegagalan yang berulang-ulang, ya. Mungkin cari kerja susah, gagal lagi, ya, cari jodoh juga susah, gagal lagi gitu ya. Mungkin juga kehilangan orang-orang yang dicintai atau mungkin mengalami trauma yang parah. Seseorang bisa mengalami kematian secara mental. Dan ketika dia mengalami kematian secara mental, maka dia akan kehilangan arah hidupnya. Dia tidak tahu lagi apa kebergunaan kehidupannya. Dia tidak lagi punya harapan masa depan. Ya, dia tidak punya lagi semangat dalam hidupnya. Nah, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi ke kubur Yesus, tadi dikatakan mereka itu dalam keadaan duka kesedihan. Mungkin saja mereka itu sudah mulai mengalami, belum mati beneran, tapi sudah mulai mengalami kematian psikologis karena kesedihan yang berat. Ya, di mana Yesus yang mereka kasihi itu sudah mati dan dikuburkan. Ya. Namun mereka dibangkitkan dari kematian psikologisnya ketika malaikat memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit dan menang. Terlebih ketika kemudian mereka dijumpai oleh Yesus di dalam perjalanan. Ya, mereka begitu sukacita, yang tadinya dalam kesedihan, mereka seketika menjadi sukacita. Duka cita berganti menjadi sukacita karena mereka sudah dibangkitkan dalam perjumpaan dengan Yesus. Mereka yang awal mulanya mungkin penuh duka cita dan kehilangan harapan, bukan cuma kedua Maria ini, tapi juga murid-murid Yesus. Mereka mendengar berita tentang kebangkitan Yesus. Dan mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit dan menang. Dan mereka dibangkitkan dari kematian psikologisnya. Nah, salah satu contoh yang saya ingin sampaikan yang lebih konkret ya buat kita semua. Waktu ada di dalam Alkitab, di dalam Injil Lukas, mungkin saudara masih ingat, ada kisah perjalanan dua murid Yesus ke Emmaus. Ya, mereka pulang kampung setelah Yesus mati dan dikuburkan. Ya. Dan di tengah perjalanan itu, mungkin saudara ingat, Yesus menjumpai mereka dan Yesus bertanya, ada apa gerangan? Ya, apa yang terjadi? Nah, kedua orang murid Yesus ini, salah satu namanya Kleopas. Dia bercerita bahwa apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka lihat. Jadi kisah ini Bapak Ibu Saudara, meskipun kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus itu sudah mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, tapi mereka tidak percaya karena mereka sudah putus harapan. Karena harapannya bahwa Yesus yang Mesias itu membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa Romawi pada waktu itu tidak terjadi. Mereka sudah hilang harapan, ya, mereka putus harapan
dan itu bisa dikatakan sebagai kematian psikologis. Mereka udah dengar Yesus bangkit, tapi juga nggak mau percaya. Ya karena memang sudah putus harapannya. Namun setelah Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dan dalam seluruh kitab suci, ya mulai dari kitab-kitab Musa dan sampai segala kitab nabi-nabi. Kemudian Yesus diminta tinggal bersama mereka dan makan bersama mereka. Dan pada waktu itu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Barulah mereka sadar bahwa itu adalah Yesus. Jadi di sepanjang perjalanan mereka tidak mengenali Yesus. Dan lebih lanjut kemudian mereka menyadari. Lalu kata mereka kepada seorang yang lain setelah kejadian itu di dalam Lukas 24 ayat 32. Boleh Bet ditampilkan Bet. Lukas 24 ayat 32. Saya ingin kita membacanya. Ini penting ya, ini penting. Lukas 24 ayat 32. Abet hilang, ada. Oh ya, kamunci. Lukas 24 ayat 32. Ini penting sekali. Yuk kita baca sama-sama 2, 3 mulai. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi dari ayat ini kita boleh mengerti Bapak Ibu Saudara, kedua murid Yesus yang dalam perjalanan ke Emmaus itu kan sudah mati secara psikologis. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, maka mereka dibangkitkan kembali. Maka dikatakan hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah-tengah perjalanan. Ya. Nah, saya ingin menyoroti bahwa kita mungkin kadang-kadang juga mengalami kondisi-kondisi di mana kita stres. Ya, kita putus asa, mungkin kehilangan harapan. Mungkin orang-orang yang kita cintai juga pergi meninggalkan kita. Kita merasa mungkin ada saatnya dunia gelap, ya, tidak ada harapan masa depan. Firman Tuhan mau katakan bahwa kita harus menjumpai Yesus. Karena dia sanggup membangkitkan kita dari kematian psikologis. Ya. Justru kita tidak boleh menjauh dari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi justru di saat-saat yang kita mengalami situasi yang tidak jelas, tidak menentu dan tanpa harapan, justru kita harus mendekat kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya bagi kita yang mungkin saat ini di dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam situasi yang kurang menyenangkan, jangan putus asa, jangan sampai mati secara psikologis. Ya, justru kita harus bangkit. Karena kita punya Tuhan yang sudah bangkit dan menang. Amin. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kematian yang akan kita bisa alami, manusia bisa alami, yaitu kematian rohani. Kematian rohani bicara tentang pemisahan antara manusia dari Allah. Nah, menurut Alkitab, manusia yang mati secara rohani itu dapat mengacu pada kondisi rohani yang terpisah, yang menjauh dari Tuhan. Alkitab juga mengajarkan manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang harus punya hubungan, relasi dengan Tuhan. Dan memiliki jiwa yang hidup. Namun karena adanya dosa dalam dunia ini, manusia mengalami pemisahan dari Allah. Dan jiwanya menjadi mati secara spiritual. Di dalam kitab Kejadian, kita tentu ingat disebutkan bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka mengalami kehilangan persekutuan dengan Allah. Kehidupan rohani mereka menjadi mati. Ya, sehingga mereka terpisah dari sumber kehidupan yang sejati, yaitu Allah sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa manusia yang hidup tanpa hubungan yang benar dengan Allah itu dapat mengalami kematian rohani. Saya ulang, ya, manusia yang kehilangan relasinya dengan Allah akan mengalami kematian rohani.
Dan ini terjadi ketika seseorang mengabaikan kehadiran dan kehendak Tuhan. Mereka lebih memilih mempersembahkan hidupnya kepada sesuatu yang lain, atau menjalani kehidupan yang berdosa, melanggar prinsip-prinsip Tuhan. Dan itu bisa menyebabkan perasaan yang kosong, ya, perasaan hampa dan kehilangan tujuan hidup, serta mengalami penderitaan mental dan emosi. Ya. Kita perlu juga menyimak orang-orang di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang hidupnya bergelut dalam dosa, dan mungkin kita melihatnya mereka senang, ya, pamer-pamer mobil mewahnya, jalan-jalan ke luar negeri, tapi jauh di lubuk hatinya itu ada kekosongan, ada kehampaan. Ya, karena mereka sebenarnya sudah mati secara rohani. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa gak mengalami kematian rohani? Bisa. Ya, jelas bisa. Karena tadi Alkitab mengajarkan kematian rohani adalah keterpisahan kita relasinya dengan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, diselamatkan, kita memisahkan diri dari Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, maka kita lambat laun akan mengalami kematian rohani. Nah, itu sebabnya kita harus menjaga, ya, menjaga. Kalau selama ini kita jauh dari Tuhan, mulai mengalami kematian rohani, maka kabar baik untuk kita hari ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita dulu juga adalah orang-orang berdosa yang jauh dari Tuhan. Dan dengan pengorbanan yang besar, tubuh dan darah Yesus disalibkan, bahkan diserahkan nyawanya untuk kita. Dan Dia sudah masuk ke dalam alam kematian dan meraih kemenangan untuk menebus dosa kita. Jadi kita sebenarnya orang-orang yang sudah mati tapi sudah dibangkitkan secara rohani. Ada amin? Ada amin? Ya. Oleh karena itu kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Menjaga kekudusan hati kita. Supaya kita jangan lagi menjauh dari Tuhan. Yesus yang sudah bangkit dan menang, sudah juga membangkitkan kita dari kematian rohani. Kematian yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah dibangkitkan secara rohani, maka kita tidak akan mengalami kematian kekal. Ini kematian yang keempat bagi manusia, kematian kekal. Nah, oleh karena itu tanggung jawab kita adalah untuk apa? Memelihara iman kerohanian kita supaya tidak kering, supaya lama-kelamaan jangan sampai mati. Kalau kita jatuh dalam dosa, ayo bangkit. Cepat bangkit supaya jangan bergelut terus-menerus dalam dosa. Ya, karena kita sudah dibangkitkan oleh Kristus. Jika kita selama ini sedikit-sedikit udah mulai jauh dari Tuhan, ayo bangkit, dekatkan diri lagi kepada Tuhan. Jika selama ini kita udah mulai malas doa, malas baca firman Tuhan, malas ibadah, ayo bangkit. Supaya kita membina relasi kembali dengan Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. So, kematian yang keempat, selain 3 kematian yang tadi, masih ingat Bapak Ibu Saudara? Kematian apa? Kematian kekal. Ya, kematian kekal. Jadi kematian jasmani, kematian psikologis, kematian rohani, dan kematian kekal. Apa itu kematian kekal? Kematian kekal adalah pemisahan seutuhnya dan selama-lamanya
antara kita dengan Allah. Di dalam Wahyu 21 ayat 18 firman Tuhan katakan jelas bahwa tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, inilah kematian yang kedua. Kematian yang selama-lamanya. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus yang sudah bangkit dan menang akan mengalami kematian kekal. Tapi berbeda dengan kita. Ya, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, kata firman Tuhan. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Oleh karena itu, sekali lagi kita yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, karena Yesus turun ke alam maut untuk membayar kita, menebus kita, sehingga kuasa maut juga tidak berkuasa atas diri kita. Amin. Amin. Aminnya ragu-ragu ya. Amin ya. Ya, karena kita ini orang-orang yang sudah dibangkitkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya hari ini kita harus bersukacita. Ya, bersukacita saudara. Jadi kita semua tidak akan mengalami kematian kekal. Karena janji firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat yang keempat. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sekali lagi, kita akan hidup dalam hidup yang baru. So kita sudah dibangkitkan. Kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan dari kematian kekal dan akan memperoleh hidup yang kekal karena Yesus yang sudah bangkit dan menang. So hari ini kita merayakan Paskah. Biarlah perayaan Paskah hari ini bukan cuma kita bersukacita merayakan kebangkitan Yesus yang sudah menang. Tapi apa yang menjadi komitmen kita? Kita perlu menyadari bahwa kita orang-orang yang juga sudah dibangkitkan dan dimenangkan. So, kesimpulan khotbah hari ini. Yesus yang bangkit dan menang atas kematian juga sudah dan akan membangkitkan kita dari kematian. Kita sudah akan dibangkitkan dari kematian jasmani. Amin. Kita sudah dibangkitkan dari kematian psikologis juga. Kita juga sudah dibangkitkan dari kematian rohani karena kita sudah ditebus. Dan kita akan dibangkitkan, diselamatkan, dibebaskan dari kematian kekal. Ya, oleh karena itu patutlah hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita dengan penuh sukacita. Ada sukacita? So, mari kita merayakan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama dengan singer kita nyanyi dengan penuh sukacita. Rayakan, Yesus rayakan. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, rayakan
belum melihat muka-muka yang bersuka cita dan merayakan. Kalau kita merayakan ulang tahun kita gimana sih rasanya? Iya, sukacita Bersuka cita ya. kan ya? Atau jangan-jangan udah masih pada mati ya? Enggak ya. Masih pada mati? Enggak dong. Mati Enggak dong. psikologis maksudnya. Oh, Iya. secara apa Pak? Psikologis. Psikologis ya. Harus Tapi, semangat. harus semangat. Saya percaya di tempat ini semuanya adalah umat-umat pemenang yang sudah dibangkitkan. Amin. Sudah dibangkitkan ya Pak Yes. ya? Yang sudah dibangkitkan dan juga yang sudah menang. Ya. Amin. Berikan Penuh tepuk sukacita. tangan, sorak-sorak Ya. kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nanti kan ada refnya. Dia bangkit, dia bangkit. Ganti ya. Aku bangkit, aku bangkit. Amin. Amin. Setuju? Setuju? Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi, rayakan Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus Katakan, aku bangkit. Aku bangkit, aku Dengan iman dan hidup selamanya. sekali lagi aku bangkit. Aku bangkit, aku bangkit. Marilah rayakan kebangkitan. Sekali lagi aku bangkit dengan sukacita. Aku bangkit. Amin. Dan hidup selamanya. Aku bangkit, aku bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Apa? Kebangkitan Tuhan kita. Yeay, berikan sorak-sorak kemuliaan. Ya, silakan Pak. Penuh sukacita saudara? Amin. Ada satu pesan yang penting. Setelah Yesus menampakkan diri dan menjumpai ke-11 muridnya di Galilea, dia memberikan perintah. Dan perintah yang sama disampaikan juga kepada kita hari ini. Demikian kata Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So bagi kita yang sudah dibangkitkan, janganlah sukacita itu hanya milik kita. Perintah Tuhan kita perlu memberitakan kepada orang-orang di sekeliling. So kalau ada saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kematian, baik kematian psikologis, kematian rohani terlebih lagi, mari kita beritakan Yesus yang sudah bangkit dan menang, supaya mereka juga boleh dibangkitkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji hormat syukur kami naikkan bagimu Tuhan, karena kami begitu penuh sukacita hari ini, karena kami punya Allah yang sudah bangkit dan menang. Kami penuh sukacita, karena kami juga adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan dan dimenangkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar, dan biarlah kiranya melalui Paskah pada hari ini yang kami rayakan, kami punya kembali semangat untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kami, supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang-orang juga yang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu yang tertanam di dalam hati kami dan menggerakkan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus seperti yang Engkau perintahkan kepada kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.